Sobat-sobatku semuanya, kemarin baru saja ada berita yang tersiar bahwa KPK berhasil melakukan OTT terhadap seorang bupati yang bernama Muhammad Adil, yaitu bupati dari Kabupaten Meranti di Kepulauan Riau. Nah sobat, bupati ini jika kita flashback sedikit, jika kita melihat ke belakang sedikit, kita akan melihat bahwa dia adalah seorang bupati yang sangat berani, seorang bupati yang sangat kontroversial. Ya, ada beberapa tindakannya yang sangat mengagetkan jika kita melihat rekam jejaknya pada saat beberapa waktu yang lalu. Di tahun 2022, sang bupati pernah menolak kedatangan kunjungan kerja Gubernur Provinsi Riau. Nah, sobat, gubernur ini pun sampai tidak tahu karena apa dia ditolak kunjungan kerjanya. Kontroversi yang kedua yaitu yang pernah dia lakukan juga, bahwa melarang seluruh camat dan lurah di Kabupaten Meranti untuk hadir dalam rakor dengan Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah pertanyaan, kenapa sampai sedemikian berani tindakannya? Bahkan seorang Menteri Dalam Negeri pun tidak dihargai dan tidak dia anggap kehadirannya, bahkan dia berani melarang anak buahnya untuk hadir di dalam rapat koordinasi dengan Mendagri. Yang lebih kontroversi lagi yaitu pada saat bertemu atau rakor dengan staf dari Kementerian Keuangan di dalam pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia. Dalam rakor ini, sang bupati sempat marah-marah, sang bupati sempat mengatakan setan dan iblis semua orang yang ada di Kementerian Keuangan. Karena hal ini setelah ditelusuri, dia mengatakan bahwa bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dia merasa tidak adil. Dengan hasil tambang di tempatnya yang dieksplorasi oleh pemerintah, bahwa harusnya dia mendapatkan dana yang lebih besar dari 115 miliar untuk 222 sumur yang ada di wilayah Kabupaten Meranti, ternyata dia hanya menerima 115 miliar saja. Sobat-sobatku semuanya, tidak sampai di situ, kemarahan dia memuncak. Bahkan dia sempat melontarkan kata-kata, apakah perlu Meranti bergabung dengan Malaysia, negara tetangga? Atau yang lebih tragis lagi, dia berani menantang, apakah perlu Meranti angkat senjata? Sobat, ini sebuah pemberontakan. Bupati ini sepertinya tidak mau tahu. Yang penting adalah bagi dia kemana uang hasil eksplorasi yang harusnya Meranti menerima lebih dari 115 miliar. Titiknya, fokusnya adalah di barang yang bernama uang. Nah sobat, di dalam OTT KPK ini ada tiga dugaan yang diberikan kepada Bupati Kabupaten Meranti ini. Dugaan yang pertama adalah penerimaan gratifikasi dari jasa travel umroh. Jadi ada rencana mengumrohkan takmir masjid di Kabupaten Meranti dan bekerja sama dengan ditunjuknya setelah mungkin perusahaan travel ini memenangkan tendernya, kemudian ditunjuklah dia sebagai perusahaan yang berkewajiban mengantar dan menyelesaikan semua bentuk perjalanan umroh jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sobat-sobatku semuanya, ternyata ada fee khusus dari perusahaan umroh itu, perusahaan travel umroh itu. 5 tiket gratis 1 tiket. 1 tiket ini tidak digratiskan oleh peserta, tetapi 1 tiket ini ditagihkan ke pemerintah daerah. Sehingga gratis dari perusahaan travel yang harusnya bisa dinikmati oleh pemerintah daerah untuk mengecilkan anggaran memberangkatkan umroh yang dalam arti memiliki maksud yang sangat baik, memiliki maksud yang suci, ternyata dikotori dengan trik-trik cara-cara kotor, yaitu memakan uang yang akan digunakan untuk berangkat beribadah ke Tanah Suci. Sobat-sobatku semuanya, dugaan sementara dari hasil ini dia mengantongi sebesar 1,4 miliar rupiah.
Dugaan yang kedua yaitu dia melakukan pemotongan untuk uang persediaan dan ganti uang persediaan sebesar 5-10% untuk semua SKPD yang ada di Kabupaten Meranti. Nah, sobat, yang ketiga yang perlu kita cermati juga yaitu diduga dia melakukan penyuapan kepada oknum aparat tim pemeriksa BPK yang ikut juga digelandang bersama Pak Bupati ke gedung Merah Putih di KPK Jakarta. Sobat-sobatku semuanya, dari total keuangan yang dia dapatkan dari pengumpulan ini semua di tahun 2022 itu, sehingga diharapkan akan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan kabupaten itu, dia telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah 26,1 miliar rupiah. Di dalam pemeriksaan KPK didapati bahwa LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama bupati ini sebesar 4,7 miliar. Nah, sobat, tentu hal ini juga menjadi pertanyaan kita karena dia menjadi kepala daerah sudah mulai sejak tahun 2020. Pada saat itu sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2022, tentu dia sudah berhasil mengeruk beberapa lainnya. Dan jika dilihat untuk umroh pun, untuk ibadah pun, dia berani dan dia tega untuk mengutip, maka tentunya mungkin ada dugaan-dugaan lain lagi yang patut kita duga juga. Mungkin ada gratifikasi lain lagi dari tempat lain lagi, sehingga kemungkinan kekayaannya jangan-jangan bisa jadi ratusan miliar rupiah. Nah, sobat, apakah bupati ini nanti bisa terjadi seperti itu? Kita tunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Sobat-sobatku semuanya, dia mengumpulkan uang ini dengan rencana akan mengikuti pilihan gubernur atau pilgub pada tahun 2024 tahun depan. Uang itu akan digunakan untuk pengondisian, untuk operasional, dan mungkin juga untuk pembelian suara pada saat masyarakat memberikan suara ke TPS. Nah, sobat-sobatku semuanya, sebetulnya ini adalah lingkaran setan yang tidak akan terputus, atau mungkin tidak bisa dicegah oleh penyelenggara pemilihan umum. Karena di dalam Undang-Undang KPU ada yang kata-katanya bahwa boleh memberikan uang transport kepada pemilih atau kepada peserta yang hadir dalam kampanye, walaupun itu dibatasi mungkin sekitar 50 atau 75 ribu rupiah. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka kita tidak akan bisa mendapati pegawai atau pejabat pemerintah yang bersih. Dalam arti, dari sekian banyak pejabat pemerintah, mungkin ada sekian persen yang bersih, dan mungkin ada sekian persen lagi yang mungkin lebih banyak persentasenya dibandingkan yang bersih. Mereka ini pasti akan melakukan apa yang namanya korupsi. Sudah banyak pejabat kepala daerah maupun anggota DPRD, baik itu DPRD kota, provinsi maupun DPR RI yang tertangkap OTT KPK yang karena melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu memakan uang rakyat. Sobatku semuanya, hal ini tidak akan bisa berhenti. Kita sepanjang pilkada, sepanjang pemilihan legislatif atau sepanjang pemilu, pasti kita akan mencetak beberapa oknum pejabat yang akan melakukan tindak pencucian uang maupun korupsi. Karena apa yang mereka dapatkan jabatan itu mereka dapatkan dari modal yang mereka keluarkan yang sangat besar. Gambaran kasar, untuk menjadi seorang wali kota atau bupati mungkin dibutuhkan dana sebesar 20 sampai dengan 30 miliar rupiah. Dengan gaji dan tunjangan, jika kita hitung aja rata-rata mungkin 150 juta di dalam 1 bulan dan 1 tahun ketemu 1,8 M, tapi kita hitung 1,5 saja dalam setahun. Maka dalam 5 tahun menjabat, dia hanya mendapatkan 7,5 miliar. Sedangkan dana yang dia keluarkan sebesar 20 hingga 30 miliar.
7,5 miliar itu belum bisa mencukupi dana untuk menjadi seorang bupati atau wali kota. Dan 7,5 miliar itu adalah gaji yang dihitung secara global, belum dipotong pajak. Dan belum lagi dipotong untuk beli makan, untuk beli beras, untuk beli kopi, untuk beli bakso, untuk beli baju, dan segala macam. Jadi uang dia terima berbentuk sebesar itu, langsung diserahkan masukkan kotak, 7 dikumpulkan selama 5 tahun, baru 7,5 miliar. Sedangkan untuk sebuah perhelatan pilkada dibutuhkan 20 hingga 25, bahkan kadang ada yang 30 lebih. Nah, kemana kekurangannya 12,5 miliar dia harus dapatkan? Tentu dengan melakukan praktek-praktek korupsi. Nah, kekurangan ini dia dapatkan untuk menutup kekurangan itu 12,5 miliar. Dia masih membutuhkan lagi yang tadi saya katakan, dia butuh makan, dia butuh segala macam. Jadi di dalam 1 tahun, di dalam 5 tahun dia harus bisa mendapatkan uang lebih dari 12,5 miliar di luar gaji dan tunjangan yang dia terima secara resmi dari pemerintah. Nah, sobat, jika kita rakyat terus-menerus di dalam sebuah pemilu, kita selalu menanti uang transport, kita selalu menanti uang yang digunakan untuk datang ke bilik suara, maka sebetulnya kita pun juga bersalah karena kita membuat seseorang yang harusnya bersih tanpa korupsi, ternyata dia harus korupsi. Nah, pada saat dia korupsi, maka kita semua berteriak-teriak hukum korupsi, rampas asetnya, hukum mati, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya ini juga merupakan akar yang harus kita sadari. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan saat ini, pada saat masyarakat didatangi dan akan diminta dukungannya untuk memberikan suara, tentu satu hal yang dia bicarakan yaitu adalah wani piro. Nah, sobat-sobatku semuanya, kalau kita membudayakan hal ini, maka berarti kita membudayakan korupsi ada di negeri ini. Tetapi sobat, apakah hanya satu parameter ini? Apakah hanya karena rakyat sehingga bisa mencetak mereka tidak berkorupsi? Tidak juga. Ada hal-hal yang lain, segi-segi yang lain. Dan yang lebih utama adalah mental atau akhlak orang yang akan menjadi pejabat publik ini. Seperti halnya hal ini oleh Muhammad Adil, yaitu dana untuk melakukan ibadah ke tanah suci, dia tega untuk menghabisinya, dia tega untuk memakannya. Saya tidak tahu apakah nanti jika uang itu ternyata dimakan, dalam bentuk makanan oleh keluarganya, apakah makanan itu bisa dikatakan sebuah makanan yang halal. Sobat-sobatku semuanya, agar tidak terjadi pengkondisian oleh masyarakat, meminta ongkos transport, meminta yang lain-lainnya kepada para calon kepala daerah maupun calon legislatif, maka sebaiknya pun ada tindakan yang berbalik dari para calon, yaitu para calon sepakat untuk tidak memberikan uang transport kepada masyarakat, sepakat untuk tidak memberikan uang macam-macam kepada masyarakat. Nah, sobat, apakah hal ini bisa? Tentu hal ini perlu dipertanyakan karena calon bukan hanya satu. Calon untuk legislatif bisa puluhan, bisa ratusan. Calon untuk pilkada bisa 2, bisa 3, bisa 4 calon. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal inilah yang saya katakan, inilah lingkaran setan yang harus kita beresi terlebih dahulu. Sebelum kita berteriak-teriak koruptor dan koruptor segala macam, bagaimana tindakannya. Dan sobat, di sini kita membutuhkan ketegasan dari pemerintah. Di sini kita membutuhkan anggota DPR RI yang bisa mengesahkan rancangan undang-undang pemilu menjadi undang-undang pemilu yang diterbitkan oleh KPU, dan kita minta KPU bisa memasukkan poin-poin ini secara tegas ke dalam undang-undang KPU, dan Bawaslu tentunya bertindak tegas pula. Nah, jika ada ketegasan, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Walaupun kembali lagi itu karakter dan akhlak dari mereka yang menjalankan tugasnya di dalam jabatannya. Salam
Hobi Dantos.